masih bersama dengan Tari Halona pastinya hanya di Fox Good Vibes. Setiap hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah sekarang seperti yang Tari janjikan dari awal, bahwa di jam 10 kita bakal ketemuan dengan dua wanita yang gak cuman cantik tapi juga cerdas, bertalenta dan pastinya penuh dengan prestasi. Kira-kira siapa mereka? Yuk langsung aja kita kenalan. Ini yang mana Bapak? Bapak harus bantu saya ini. Nah yo, ini gimana punya asisten begini macamnya. Halo selamat pagi. Halo. Harus behave ya Van, ternyata ya beda banget ya. Halo selamat pagi. Halo. Aduh jadi gimana gitu. Halo selamat pagi. Pagi. Ada siapa hari ini? Halo, dengan saya Kunti Afrida selaku winner Putri Hijab Influencer Provinsi Bali tahun 2024. Aduh, behave banget ya. Ini emang saya juga dulu putri, Van. Putri bapak ibu saya. Selanjutnya ada siapa? Halo, kenalin nama aku Zakira Maisonia. Aku first runner up Putri Hijab Influencer Bali 2024 dan Putri Persahabatan Hijab Influencer Indonesia tahun 2024. Wow, ada Kunti dan juga ada Zakira. Dua-duanya suaranya bagus banget. Nggak pengen jadi penyiar gitu? Tukeran aja apa kita ya? Yang pasti nih Foxian seperti yang tadi di awal Tari katakan bahwa pengen terkenal, pengen melesat itu nggak harus selalu dengan pakaian yang terbuka gitu ya. Dengan pakaian tertutup, pakai hijab pun ternyata itu punya peluang yang besar untuk bisa membuktikan nggak cuma di daerah tapi juga sudah ke kancah nasional bahwa kita mampu sebagai seorang wanita ya. Sekarang kita flashback dulu sedikit boleh ya? Boleh banget. Ini kan kalian pemenang di tahun 2024. Nah sebelum kita menuju ke tahun ini, gimana sih awalnya kalian kok bisa terjun nih menjadi putri-putri hijab influencer? Siapa mau cerita dulu? Siapa dulu nih Kira? Boleh, Kak Mbak Kunti dulu ya. Untuk pengalamannya yang pasti pertama belum tahu sih Kak kalau ternyata PHB, sebutannya Putri Hijab Influencer Bali ini okay, PHB kita singkat aja. Itu ternyata ada di Bali karena menurut Kunti kira itu hanya ada Jegek Bagus karena kan mayoritas agama Hindu di sini. Namun setelah tahu ada Putri Hijab Influencer, antusias dong Kak karena ini jarang-jarang kita tuh ada wadah yang gimana ya menaungi para muslimah gitu dan ini lingkupnya dunia pageant tentunya yang dimana saat itu kebetulan sedang berpatah hati dan juga sedang gimana ya down-downnya diri, pengen memacu diri lebih maju lagi. Jadi keputusan saat itu ya udah kita ambil langkah ini, siapa tahu ke depannya kita jadi ya lebih meningkat gitu loh. Oke, berarti itu adalah ajang juga untuk memotivasi diri ya, menunjukkan pada mantan ya. Pada semuanya sih. Oh, pada semuanya. Oke, kalau Kunti ceritanya seperti itu. Kalau Zakira mungkin punya cerita yang berbeda. Jadi ini kita nanya dengan perjalanannya kayak gimana gitu ya. Iya. Oke, dari awal nemu Putri Hijab Influencer Bali ini dari sosial media. Oke. Sama sekali nggak ada kepikiran buat masuk ke dunia pageant. Tapi pada saat itu kok ada yang narik gitu ya. Ayo ikut sini aja beauty pageant gitu kan. Akhirnya minta ke orang tua untuk kayak gimana sih kalau aku ngikut kayak gini gitu kan ya. Dibilang nggak mungkin karena apa? Karena kira atlet. Oh oke. Aku kira atlet, jadinya kayak aduh badan suka nge-gym kan, jadi kekar gitu ya. Habis itu nggak apa-apa, coba aja. Oke, nggak apa-apa. Itu banyak banget di dalam otak tuh kayak bisa nggak ya. Akhirnya ikut audisi, ikut segala macam, ikutin aja, be yourself. Terus tuh udah ikutin perjalanannya, ikutin gimana sih audisinya, terus kayak gimana sih di beauty pageant tuh ikutin. Pas di grand final melihat semua para queen, kita sebut di Putri Hijab Influencer itu putris. Ngelihat putris yang ya Allah cantik banget semuanya. Terus itu pendiam gitu kan ya, terus tuh body goals Duh, hatinya Kira tuh kayak aduh aku bisa apa enggak ya, ini aku beda sendiri soalnya dari jalan aja udah beda gitu, aku bisa enggak ya gitu kan ya. Jadi yaudah Zak bisa jadi diri kayak sendiri, kayak pasti bisa gitu. Akhirnya aku ikutin, ternyata bisa, ya kan proses nggak mengkhianati hasil. Betul. Ternyata ya Kira ya. Jadi perjalanannya beda-beda ya kan. Yang satu ketarik dulu nih ya kan, ada yang narik dulu. Malah dari orang tua ini dulu ya, jangan-jangan nggak bisa nih. Ternyata
Wah, pembuktiannya bisa. Kalau Kunti berarti sekarang sudah membuktikan ya kan? Gak cuma sama mantan, sama semua orang sudah membuktikannya. Berarti sekarang saatnya adalah putris-putris di luar sana juga ikut membuktikan. Bener ya banget. Kan? Berarti gak menutup kemungkinan siapapun bisa. Yang penting mau mencoba dulu ya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah flashback, sekarang kita menuju yang baru nih, tahun 2025. Mungkin masih ada sebagian orang yang belum tahu apa sih PHB ini, atau mungkin ada yang baru banget denger. Gimana sih caranya biar biar orang tuh tahu ini sebenarnya apa sih dan mau ngapain aja nanti di sananya dan apa aja yang bisa didapatkan. Siapa yang mau jelasin nih? Oke, Putri Hijab. Kita di sini tuh nyebutinnya Putri Hijab Influencer Bali. Kalau di Bali, kalau di luar provinsi masing-masing namanya sesuai provinsi masing-masing gitu. Putri Hijab Influencer Bali, biasa kita sebut Putri Hijab Influencer Indonesia kalau di provinsi. Yang belum tahu semua, Putri Hijab Influencer ini adalah wadahnya seorang muslimah yang untuk mengekspresikan mereka di dunia sosial media gitu. Putri, kita bisa bilang putri adalah seorang wanita yang otomatis adalah wanita yang akan menyebarkan kebaikan tentang namanya wanita. Setelah itu ada namanya influencer. Influencer adalah orang yang akan menyebarkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, entah itu kebaikan, entah apa keseharian dia yang positif yang bisa mereka bagikan ke teman-temannya. Namanya juga influencer. Mereka pastinya harus menginspirasi orang-orang sekitarnya. Setelah itu Bali adalah kota kita, kota yang sangat kita banggakan, sangat kita cintai. Kita bawa ke kancah nasional untuk kita perkenalkan, ini Bali. Ini Bali yang pastinya kita banyak menciptakan orang-orang yang berprestasi juga gitu. Jadi seperti itu garis besarnya ya. Berarti kalau ditanya kriteria nih, kriteria utamanya banget nih yang harus semua wanita tahu dulu nih, apa sih sebelum memutuskan untuk ikut nih? Mungkin dari segi usia atau apa patokan yang pertama dulu yang harus ditahu, yang wajib? Yang pertama kali yang harus banget, nggak hanya pageant, tapi dimanapun itu pasti harus penting adalah attitude. Kamu nggak apa-apa, kamu mungkin di mata orang kamu nggak cantik, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa catwalk, nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya sifat yang baik atau attitude yang baik. Karena kalau kamu cantik catwalk bisa, terus itu body kamu bagus, tapi kamu nggak punya attitude, semua sama aja. Jadi yang paling dipentingkan itu adalah sebuah attitude. Attitude dulu ya, berarti sikap dan perilaku dulu yang utama gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk Anda nih Foxian yang tertarik pengen ikutan PHB-nya Bali nih, setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana dulu ya Kunti dan juga Zakira ya. Habis ini kita bakalan lebih lanjut lagi tahu penilaian Dewan Juri itu akan seperti apa sih, biar semuanya bisa persiapan. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan Fox Good Vibes sampai nanti di jam 12 siang. Nah, udah gak sabar ya Foxian pengen ngelanjutin lagi obrolan seru barengan dua putri hijab influencer yang pastinya sudah menginfluence kita dari awal banget nih. Tari aja amazed banget. Pengen abis ini belajar biar lebih behave ya, biar lebih terkontrol emosinya. Biar lebih bisa menghadapi orang-orang di sekitar saya ya. Kira dan juga Kunti masih di sana ya. Masih. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Setelah tadi kita udah flashback ke tahun 2024. Kita jangan stuck di masa lalu ya sayang ya. Betul banget. Kita harus move on ke tahun yang baru. Kita tinggalkan dulu masa lalu, kita menuju ke tahun yang baru. Tapi mau tanya dulu nih, kan berdua adalah pemenang-pemenang ya, tidak hanya pemenang di hijab influencer tapi juga pemenang di hati kita. Pengen tahu dong, biar bisa jadi tips and trick juga buat para wanita di luar sana, gimana sih ceritanya, kenapa bisa kalian yang terpilih menjadi pemenangnya? Mungkin bisa dari Kak Kunti dulu. Kunti dulu deh. Silahkan. Jadi pengalaman Kunti itu dari dulu seneng banget ikut lomba karena nyoba pengalaman baru tentunya. Cuman setiap pengalaman itu pasti ada tantangannya Kak. Dan dari salah satu pengalaman itu Kunti ngambil kutipan dari salah satu namanya itu sepuhnya Mahat Kunti dulu. Jadi Kunti dulu asrama nih ceritanya. Jadi pengasuh asramanya itu bilang, jikalau kamu yang terpilih, berarti itu sudah pilihan Allah. Jadi jikalau kamu yang mengikuti hal itu dan terpilihnya kamu, berarti
itu takdirnya gitu. Oke. Dan tips and triknya buat teman-teman, apalagi para finalis nih yang bakal road to grand final. Oke. Yang pertama, kalian harus percaya diri. Yang pertama itu, karena dengan kalian percaya diri, kalian yakin untuk join ke Putri Hijab, semuanya pasti kalian bisa gali. Kayak misal informasi tentang road to grand final sekarang, pasti mereka akan mantengin nih Kak di live-nya kita. Oke. Yang dimana apa-apa aja nih yang perlu disiapin gitu. Kalau misalkan mereka nggak percaya diri, terus mereka hanya bisa lihat teman-teman yang lain, yang ada kan insecure ya, apalagi lawannya cewek itu insecure gitu, pasti betul. itu nggak berhasil gitu. Jadi pesannya itu tadi, yang pertama percaya diri, terus yang kedua doa orang tua, restu orang tua. Betul. Yang pertama memang kita harus bisa mupuk diri sendiri, namun kita juga harus bisa minta ke restu orang tua. Sekarang boleh jadi independent woman, apalagi kan kita berjalan ya di Putri Hijab Bali, kita sendiri yang bakal nyematkan kata itu gitu. Tapi ya selain dari prinsip itu, tolonglah kita juga minta restu orang tua, karena kalau misalkan udah restu orang tua pasti direstuin juga oleh Tuhan. Waduh, mungkin itu aja sih, dalam banget ya, emang harus ada restu Iya. orang tua, betul ya. Jangan sampai berjalan gitu aja, tiba-tiba orang tuanya nggak tahu anaknya kemana selama ini ya bener kan. banget. Itu dari Kunti. Kalau dari Kira seperti apa? Kayak gimana sih jadi winner? Kayak gimana jadi winner itu pastinya banyak. Tapi yang balik lagi, yang pertama tadi adalah perilaku. Gimana cara kamu menyesuaikan diri kamu di suatu tempat, dan kamu bagaimana untuk menunjukkan sikap kamu tuh kayak gimana sih di luaran sana. Setelah itu penilaiannya pasti kayak gimana kamu caranya public speaking. Public speaking itu pasti banget dicari. Pasti banget dicari. Terus itu kalau di pageant, namanya juga pageant, namanya kecantikan, kita juga lihat bagaimana sih kamu penampilannya kayak gimana, cara jalannya kayak gimana, cara ngomong sama orangnya kayak sama orang tuh kayak gimana. Terus kalau Putri Hijab ini pasti berkompetensi kan. Itu pastinya kita ada keraguan dalam diri sendiri, kayak aku bisa nggak ya, itu pasti banyak kan keluar di otak kita pasti kayak gitu. Tapi gimana cara kita, kita bisa nyemangatin diri kita sendiri, ayo kita jadi diri kita sendiri, nggak usah ngeliatin orang lain, kita cukup fokus ke diri kita sendiri. Kalau kamu udah fokus ke diri kalian sendiri, pastinya kamu akan bisa terarah ke depan. Oh ya, tujuanku ini, aku maunya ini. Coba optimis, konsisten untuk maju ke depan, pastinya kamu dapat gitu. Balik lagi tadi juga restu orang tua pasti of course itu pasti banget harus ada di restu orang tua, karena kalau nggak ada restu orang tua nggak ada restu dari Tuhan. Gitu Benar, itu udah satu paket komplit gitu ya. Betul. Jadi walaupun memang kita bersaingnya dari awal tuh, berapa besar dulu sih di awal? Berapa banyak orang dulu nih? Untuk tahun kemarin itu kita langsung ke finalis Kak, kita sebutnya. Jadi setelah melakukan pendaftaran administrasi, kita akan apa sih namanya Kira? Seleksi lain terlebih dahulu. Iya. Lalu setelah itu kita bakal mencari finalis untuk menuju grand final. Dan kebetulan sekarang sebutannya kita finalis. Ini yang kita siapkan untuk acara pencarian top 10 bakat provinsi. Dan itu nanti akan berlanjut ke karantina dan juga langsung ke grand final. Tapi di sini kita menekankan penilaiannya itu aspek bukan hanya saat kita bertemu saja kan. Namun selama ini, selama sebulanan lebih ini, kita juga melihat aktivitas mereka di sosial media. Dipantau juga karena sosial medianya. Kita karena influencer, jadi kita dilihat dari sosial media gimana sih kali mereka itu. Jadi kita dilihat aktif atau enggak, gimana caranya dia berekspresi di sosial media, apa gitu. aja yang di-share gitu betul ya. banget. Baiklah, jadi penilaiannya nggak hanya nyata-nyata di depan mata aja, tapi selama proses perjalanan ini semua ada penilaiannya, seperti itu ya. Dan itu kan tadi kalau penilaiannya di daerah nih. Kalau penilaian dari daerah ke nasional beda lagi pasti kan? Apa sih yang kategori yang beda banget nih kalau di daerah sama ke nasional? Bedanya lebih deg-degan ya. Mental. Lebih gini sih Kak, lebih komplit gitu. Karena setiap
ya selain kalau di provinsi ini kita hanya mungkin melihat bagaimana keaktifan mereka di sosial media, tapi nggak sepadat itulah penilaiannya. Tapi saat perjalanan kita ke nasional, kita udah di briefing dulu ya dari nasional ya, pihak nasional. Kalian harus begini, terus timelinenya kita bakal melakukan seperti ini. Nanti ada 1 bulan itu diberikan waktu 1 bulan harus setiap hari ngonten. Nggak boleh bolos. Iya, nggak boleh bolos sama sekali. Dan nanti ada namanya tuh rekapan per bulan. Jadi siapa-siapa yang bagus kontennya itu bakal disebut ya, bakal disebut di peringkat terbagus untuk konten bulan ini. Jadi inovasi, kreativitas dituntut banget di situ ya. Nggak bisa cuma sekedar bikin konten doang. Dan kontennya harus berkaitan juga dengan hijab dan lain sebagainya nggak? Atau dibebasin nih? Bebas, kita dikasih produk. Gitu, jadi kita ngontenin si produk-produk tersebut. Yes, betul wow, tantangannya luar biasa itu ya. Tapi hebat loh kalian bisa melenggang ke sana. Nah, kalau misalnya sekarang nih kalian kan juga terjun langsung sebagai juri ya. Nah, kira-kira bibit unggul seperti apa sih yang kalian harapkan muncul di PHB 2025? Kira dulu apa aku? Boleh Kak Kunti. Untuk bibit unggul di tahun 2025 kita tentunya nyari orang yang sangat konsisten Kak ya. Karena mencari orang baik dan terbaik itu bisa di mana saja, tapi kita mencari orang yang konsisten dan bisa meningkat tiap tangganya itu susah. Jadi kita harus bisa cari orang yang memang dia itu bisa menyemangati diri sendiri begitu. Kalau misalkan dia down, ini pengalaman Kira sendiri kan. Dan saksinya itu saya, Kak Cipta sama Kak Aza. Itu winner yang lainnya di kita. Nah, dia itu sempat down Kak ke nasional karena memang se-full itu agenda kita tekanannya luar biasa ya. Mentalnya sih harus kayak jadi kita harus membutuhkan orang yang benar-benar dia bisa motivasi diri sendiri dan dari motivasinya dia itu bisa membuktikan bahwa dia itu bisa dan menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Itu tentunya yang pertama, konsisten dan bisa motivasi. Yang kedua tentunya attitude Kak, yang sudah dikatakan oleh Kira tadi. Karena apa? Putri itu mencontohkan bagaimana seorang wanita ya selayaknya wanita yang enak dipandang. Bukan enak dipandang kategori yang lainnya, tapi di sini dari body language, terus speakingnya seperti gimana dan penyampaian kepribadian tiap hari seperti apa itu. Dan yang terakhir kita mencari orang yang mampu disemangatin oleh gimana ya Kira bahasanya? Kayak gimana? Dia tuh punya support. Jadi dia gak sendirian Kak. Dia gak merasa sendirian. Tapi dia tuh support sistemnya ada ya. Banyak dia merasa dia merasa dia bisa untuk mensupport orang lain dan orang lain mensupport dia. Terkadang orang kan aku merasa nggak disupport. Kenapa aku harus semangat seperti itu? Kita nggak mencari seperti itu. Kita harus mencari orang-orang yang bisa berpikiran positif, yang punya keyakinan gitu ya. Kalau itu versinya Kunti, kalau Kira ada penilaian yang berbeda nggak? Ada sih. Apa tuh? Banyak ya. Kalau di beauty pageant pasti banyak ya. Yang pertama itu kita itu cari orang yang mau dulu. Kamu udah punya segalanya, tapi kalau kamu nggak mau, sama aja. Sama juga bohong. Cari orang yang mau tuh paling penting, bukan hanya pinter catwalk, cantik, tapi kamu harus mau dulu. Kamu mau nggak untuk melanjutkan ke depannya bakal kayak gimana? Kamu siap nggak untuk melawan semua badai rintangan yang ada di depan sana gitu? Kamu mau nggak nanti kalau ada segala macam perubahan yang kamu pasti hadapi, kamu mau nggak untuk menerima itu? Itu dulu satu. Kalau udah kamu mau, pasti semuanya ngikut. Oke, aku bisa, aku mau maju gitu kan ya. Setelah itu pastinya kita balik lagi tadi ke attitude itu pasti. Setelah itu kita lihat dulu sosial medianya kayak gimana. Kemarin kita penilaian kita tanya, kamu sudah siap atau belum untuk kamu berekspresi di sosial mediamu? Apa yang bisa meyakinkan kita sebagai juri bahwa kamu akan konsisten di sosial media? Mereka jawab semuanya hebat, mereka jawab oke, siap, dan mereka tidak berbicara aja, tapi mereka juga buktikan, mereka menggebu-gebu untuk membuat konten, dan semoga tidak menggebu-gebu saat penilaian saja, tapi semoga seterusnya semoga seterusnya gitu. Dan pastinya
dia orang yang bisa membawa namanya dia sendiri, nama Bali ke nasional, nama orang-orang sekitarnya. Bagaimana cara? Entah, nggak apa-apa. Kalau dia nggak menang nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik dari versi kamu yang sendiri. Betul, itu ya, itu yang terpenting. Kalau nggak ada usaha, nggak ada niat, nggak ada kemauan, apapun juga kayaknya bakalan sia-sia, ya kan? Cantik, ingat nggak harus melulu soal wajah doang. Betul. Cantik itu paket komplit, attitude-nya, hatinya, ya. Itu versinya Dewan Juri nih yang sudah cantik-cantik hadir di sini. Dan kalau boleh tahu nih, dari tahun 2024 sampai tahun 2025 apa perubahan yang dirasakan? Stop, jangan dijawab dulu. Bikin penasaran ya. Biar Foxian penasaran, kira-kira setelah jadi putri hijab nih apa ya yang berubah di hidup kita, entah itu lingkungan sosial, karir dan lain sebagainya. Sesaat lagi kita obrolin lagi ya. Kunti dan juga Kira jangan kemana-mana, Foxian juga jangan kemana-mana. Habis ini kita ngobrol lagi. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, the voice of Sanga-Sanga. Bawa dia kembali, mahal ini membawa kita ke 43 menit lepas dari jam 10 pagi. Masih bersama dengan Tari Halona, pastinya hanya di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 12 siang. Namanya juga Good Vibes ya kan, pasti selalu membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk Anda dengarkan, untuk Anda tiru dan juga modifikasi. Cia, seperti yang satu ini masih ngobrol barengan Zakira dan juga Kunti. Hai. Masih semangat untuk berbagi cerita ya? Masih dong. Dan tadi kita terjeda. Kira-kira apa sih yang sudah didapatkan oleh seorang Kunti dan juga seorang Zakira nih semenjak memenangkan ajang pageant yang satu ini? Mungkin dari sosialnya, karirnya, apa sih yang berubah banget nih? Siapa yang mau cerita dulu? Zakira dulu mungkin boleh? Oke, ditanya tentang perubahannya apa aja sih selama mengikuti Putri Hijab ini? Kalau ditanya itu jawabannya pasti banyak banget. Banyak banget dari segi penampilan, dari segi gimana sih membawa seorang yang menjadi wanita tuh kayak gimana sih? Jadi yang pertama penampilan. Kalau Kira nggak ikut Putri Hijab, penampilan Kira mungkin nggak kayak gini. Serius. Berarti tapi sehari-hari tetap dandan atau malah nggak dandan dulunya? Nggak dandan. Karena atlet ya. Iya. Jadi males. Terus tuh kalau pakai baju juga ya udah pakai baju, tapi masih pakai hijab. Ya udah pakai baju, bebas nggak apa-apa. Nggak memikirkan ya. Nggak memikirkan. Oke, jalan aja gitu. Kalau karena atlet, jalan itu beda banget. Kan kita atlet itu kadang jalan itu jinjit. Sekarang itu bisa nggak sih jalan biasa aja tuh lagi mengusahakan bisa gitu kan ya. Dari penampilan, baju, cara jalan itu berubah. Terus itu gimana cara Kira berbicara dengan orang itu sangat beda. Dulu itu kalau ngomong, karena Kira kan anak pramuka ya. Kalau cerita tuh harus teriak-teriak kayak gini loh gitu. Jadi Zak, kamu harus dirubah nih cara bicaranya. Makin kesini makin belajar. Oh iya ya, kalau ngomong kita sebagai wanita kalau ngomong sama orang harus gitu. Maksudnya jangan terburu-buru, jangan ngotot juga jangan ngotot juga, kayak jangan motot-motot juga gitu. Kayak ngajak berantem banget betul kan. Banget. Terus itu kalau aku nggak ikut Putri Hijab, aku nggak bisa menjadi wanita sesungguhnya. Waduh. Serius, dari tadi kan Kira bilang penampilan, cara jalan, cara bicara. Kalau nggak ikut Putri Hijab, Kira nggak dapat itu semua. Sambil jalan waktu, Putri Hijab mengajarkan Kira untuk gimana sih cara mempublic speaking dengan baik itu kayak gimana, cara bertemu dengan orang itu bagaimana. Kita sampai kita di Putri Hijab belajar cara duduk itu kayak gimana, cara jalan itu kayak gimana. Of course kan kita pasti catwalk kan, cara catwalk itu kayak gimana. Jujur, jadi atlet berubah ke jalan catwalk itu susah banget Kak. Sampai kaget banget dulu. Pakai kan kaget dapat nobatin top 3 di Bali. Itu kan harus pakai gaun yang ngepet banget ya. Ini ototnya tuh kayak gini, jadi malu banget sampai sekarang nggak mau ngeliat foto itu. Jadi malu banget. Jadi banyak perubahannya dari cari penampilan, cara gimana bicara sama orang. Itu di Putri Hijab kita diajarin semua tanpa sadar. Tanpa sadar kita mengikuti alurnya, kita sudah kayak diajarin
ayo gimana cara jalan, tanpa diajarin kita bisa ngelihat contoh-contoh. Mungkin ada winner sebelumnya di nasional kayak gimana, oh ya no, dia duduk kayak gini, jadi kita ikutin. Harus cara gitu bicaranya senyum aja, nggak boleh kayak gitu, nggak jadi kayak harus tulus. Iya benar-benar. Jadi keikut. Jadi keikut, nanti kalau ngomong sama orang baru, ya ibu bisa ada yang bisa dibantu gitu. Jadi ngikut. Nanti dari ekspresi, dari penampilan ngikut ke hati, insyaallah. Bener. Gitu. Langsung ya, otomatis nggak berasa ya. Betul banget. Jadi itu perubahan yang paling berasa. Berasa banget versinya Zakira. Kalau versinya Kunti gimana? Oke. Izin ya Kak. Jadi kalau versi Kunti sendiri itu kurang lebih sama yang dirasakan. Jadi singkatnya tuh jadinya lebih anggun gitu. Karena teman-teman sekitar tuh juga bilang, kok makin kesini makan juga itu lemah lembut gitu. Dikunyah 32 kali gitu ya. Lebih kayak. Iya. Sebenarnya itu tuh gimana ya? Ya spontan aja gitu, cuman kebawa sama lingkungan di Putri Hijab itu seperti itu. Kurang lebih dari cara ngelihat, oh kayak gitu ya, berarti kita juga kurang lebih harus kayak gini dong, karena kita sekarang jadi winner, jadi Putri Hijab berbakat. Ya berbakat juga terus persahabatan juga. Itu tadi. Kalau yang kedua yang paling dirasakan Kunti itu, kita jadi sering terbiasa ngonten Kak. Dari terbiasa kita sering ngonten itu, banyak nih peluang karirnya muncul ya, endorse berdatangan ya. Bukan hanya endorse aja, tapi di sini soft skill kita itu nambah. Sedangkan kita kan sudah tahun 2025 nih, teknologi kan maju, jadi peluang pekerjaan yang online itu kita mungkin bisa udah punya bekal soft skill duluan gitu. Betul. Itu yang paling Kunti rasain. Dan juga dari segi lingkungan semua pada support. Kayak wah kan kita tuh Kunti beda ya, bukan anak Kodia sebenarnya kan, karena Kunti anak utara di Singaraja di Singaraja, baik. Nah di Singaraja tuh masih belum ada Putri Hijab Bali gitu. Walaupun ada, tapi masih kurang ada namanya gitu kan. Jadi datang di sana disambut sama warga di sana, masyarakat di sana dengan bangga. Dengan bangga. Jadi kayak membawa ya inspirasi lah buat teman-teman di sana. Paling tidak nggak cuma motivasi diri sendiri, tapi alhamdulillah sudah memotivasi orang lain juga. Berarti itu reaksi keluarga, masyarakat sekitar tuh bangga ya. Bangga banget pasti akan. Nggak nyangka gitu kan ya, ternyata di tengah-tengah kita sekarang ada seorang beauty pageant. Kemudian mungkin sepupunya, tetangganya jadi pengen ikutan daftar juga. Iya benar banget. Yang dulunya mungkin ngerasa kayaknya ini peluang terlalu jauh untuk digapai gitu ya. Apalagi kan tadi katanya anak utara gitu kan. Aduh, Denpasar tuh kayaknya jauh banget untuk digapai, kayaknya kalah saing sama anak-anak Denpasar. Ternyata enggak, bisa ternyata ya. Wah, jadi itu ya, dari segi lingkungan sosialnya berubah, kemudian juga peluang-peluang karir muncul, dan jadinya membuat orang-orang di sekitar juga nggak langsung, kalau kemarin-kemarin mungkin mikir, aduh pakai hijab nih jadi terbelenggu, banyak yang mikir gitu kan ya, jadi susah untuk berkarir, susah untuk berteman. Ternyata enggak. Keren banget loh kalian. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Wah, aku jadi terbawa loh. Habis ini kayaknya aku akan siarannya lebih behave. Nggak bisa siaran kayak gini lagi, nggak bisa. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi. Kesan kalian nih terhadap para finalis tahun ini gimana? Ada sesuatu yang menonjol atau yang berbeda banget nggak kepada para finalis tahun ini? Oke, ganti dulu ya Kak. Boleh. Untuk kesan finalis pada tahun ini, itu wah kalian itu seru banget acara Putri Hijab sekarang, karena kita itu nuansanya udah beda. Sekarang kita bisa bertatap muka langsung untuk wawancara kan. Jadi kita bisa ketemu langsung, say hi langsung gitu. Sedangkan untuk tahun kita itu waktu itu sebelumnya sempat online terus ya? Iya, online terus. Jadi belum bertatap muka nih sama RD kita, Kak Bella. Mungkin yang nonton, halo Kak Bella. Iya, Kak Bella, selamat pagi. Kita masih online lah tatap mukanya. Jadi hampir semuanya kelihatan, oh mungkin bagus-bagus gitu. Kalau sekarang bener-bener sekeren itu ngelihat finalis sekarang. Jadi bangga banget bisa akhirnya berkumpul satu tempat dan mengadakan acara bersama langsung, dan juga kesannya itu sangat ya luar biasa lah intinya kan, gitu. Keren ya. Kalau Zakira gimana? Yang paling dibanggain lagi
pesertanya naik drastis. Seriusan? Iya, banyak yang antusias. Mungkin mereka mau belajar ya gimana putri hijab itu kayak gimana. Jadi mereka pada ikut putri hijab. Jadi di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini yang paling banyak. Semoga tahun depan lebih banyak ya. Keren. Orang-orangnya keren-keren, kita shock juga. Wow. Bakatnya lebih bervariasi, potensinya. Kita kemarin dijuri sama orang. Kita sekarang yang menjuri. Betul banget. Gimana rasanya? Deg-degan. lebih deg-degan jadi jurinya atau lebih deg-degan jadi finalisnya? Sama-sama ya. Sama-sama. Karena kita kalau jadi juri kan banyak ya. Terus apalagi udah bagus-bagus. Ini mau yang dijuri apanya lagi gitu kan ya. Bingung, ikut bingung. Jadi ya udah kita lihat versi terbaik mereka. Dan gitu. ada ketakutan juga nggak? Aduh nanti takut kasih penilaian. Enggak sih. Enggak ya. Tapi semoga mereka cocok semuanya. Iya. Karena memang dari mereka bagus-bagus. Jadi dasarnya kita juga bingung Kak. Waktu diskusi, ini bagus, ini juga bagus gitu. Jadi sering ribut nggak? Sering berantem nggak? Enggak, ini lebih bagus, itu lebih bagus gitu. Kemarin kita pas di meja itu bagus. Ini bagus. Iya. Oke. Nilai aja. Bagus. Jadi buat masukin ke finalis yang mana? Jadi kita setelah kita ada audisi pastinya kita ada meeting kan. Kita diskusi lagi ini kayak gimana sampai bingung. Ini sampai garu-garu kepala semua. Sini aku garukin gitu sampai. Bingung semua jadi. Pokoknya tahun ini bagus banget ya. Biasanya orang bingung karena nggak ada yang bagus. Kalau ini saking bingung karena bagus-bagus semua. Waduh, ini juri makin bingung nih. Tunggu aja nanti kira-kira siapa pemenangnya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, biar nanti Kunti dan juga Kira ngasih info ke semua teman-teman yang pengen ikutan di tahun berikutnya. Karena sekarang kan udah berjalan ya, berarti udah nggak bisa join lagi untuk tahun ini. Siapa tahu tahun depan ada yang pengen ikutan. Nanti kita pengen tahu kira-kira tips and triknya biar bisa langsung masuk ke karantina nanti, kemudian jadi pemenangnya. Terus pengen mungkin lebih sounding lagi lah, biar semua orang lebih paham lagi putri hijab itu seperti apa, dan agar semua orang itu nggak takut buat pakai hijab lagi. Iya kan? Habis ini kita ngobrol lagi, jangan kemana-mana Foxian, stay tune terus sampai nanti di jam 12 siang. And the voice of Sanga-Sanga. Ya, sesi terakhir. Tapi gak apa-apa. Habis ini bisa mantengin sosial media masing-masing ya. Yang pastinya terakhir deh dari Kunti dan juga Kira, apa yang ingin disampaikan kepada para finalis ataupun kepada semua wanita-wanita di luar sana yang nantinya ingin mengikuti ajang satu ini. Silahkan. Dari Kira dulu? Boleh. Kesan, kata-kata apa gimana? Boleh. Kesan dan pesannya, kata-katanya. Terutama untuk para finalis, semangat semuanya, semangat untuk ke tahap selanjutnya. Kalian pasti bisa. Tunjukin kalau kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Jangan ikutin kata orang dulu, jangan ngelihat orang-orang di sekitar dulu. Coba fokus ke diri kalian sendiri dulu. Semangat jalanin semua tugas-tugasnya. Nanti baik yang kepilih menjadi winner, selamat mengemban tugasnya. Kalau nanti ada yang ke nasional, semangat lagi. Dan pastinya dari sekarang kalian harus nyiapin mental, dan teruslah belajar, berusaha untuk terus belajar. Apapun nanti hasilnya, kalian udah melakukan yang terbaik dari versi kalian sendiri gitu. Kalau dari Kunti? Pesannya cukup, yang pertama just be what you want to be. Karena kalau kalian percaya diri dan yakin sama diri sendiri, insya Allah kalian bisa membantu diri sendiri di setiap langkah kalian menuju grand final. Yang kedua, pesannya untuk winner nanti, kita jangan sedih. Jadi sedih. Ikutan terharu ya. Kita titip Putri Hijab Lancer Provinsi Bali di tahun 2025. Kita sangat benar-benar berpesan untuk winernya nanti, semoga bisa memimpin teman-teman Putri Hijab angkatan tahun 2025 supaya makin maju lah Kak. Semoga PHB ini tahun 2025 makin banyak yang tahu, makin banyak yang pengen join, makin banyak yang terinspirasi dari konten kita, dari langkah kita, dari kita hadir di sini di Fox Radio ataupun di tempat-tempat lain. Semoga itu bisa memotivasi, menginspirasi. Itu sih Kak. Jadi seperti itu ya. Semoga semakin banyak yang join. Kalau yang mau join atau pengen tahu dulu deh kegiatannya atau acaranya seperti apa, bisa lihat di mana nih? Bisa lihat di IG Putri Hijab Bali, namanya
@putri_hijab_bali. @putri_hijab_bali. Kalau pengen kepoin Kak Kunti dan juga Kak Zakira di mana? Oke, kalau boleh banget nih boleh kepoin dong. Kunti. Username IG-nya boleh Kak ya di follow. Oke. Langsung ambil handphone, Follow-followan ya. Yes, siap. Bisa follow Kunti di Kunti Afrida. Kuntinya pakai Y, Kak ya nggak pakai I. Dan juga itu aja sih, TikTok masih belum aktif Kunti. Oke. Kalau Zakira? Kalau Kira bisa dicari di Instagramnya @zakirami, ZAAKIRAMY. Oke. Nanti follow aja, kalau nggak di follow balik, chat aja, DM. Pasti di follow back. Pasti di fallback ya. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Semoga sukses perjalanannya, karirnya semakin melesat. Kemudian sebagai juri juga semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama ya. Salam buat semua teman-teman, salam buat semua finalis. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you. Bye bye Kunti, bye bye Kira. Thank you Kak. Nah, Foxian, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang hal-hal positif. Ingat kuncinya adalah attitude dan juga konsisten. Itu tadi pesan dari Kunti dan juga Zakira. Kalau pesannya Tari Halona, jangan kemana-mana sampai jam 12. Masa iya tega ninggalin Tari Halona? Enggak dong. Audio Jungle. Audio Jungle.